kita mengenal dan memahami makna dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen yang pertama adalah sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air atau dengan mencurahkan air ke atas kepala si penerima dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syarat untuk menerima sakramen baptis adalah seseorang yang Kristiani. Dan untuk makna sakramen pembaptisan adalah agar kita bebas dari dosa serta hukuman dosa dan menjadi anak Allah serta menjadi anggota dalam gereja. Sakramen yang kedua yaitu sakramen penguatan atau sakramen krisma. Sakramen ini adalah sakramen kedua dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan krisma, minyak yang telah dicampur sejenis balsem, yang memberinya aroma khas, serta disertai doa khusus yang menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah materai. Untuk syarat penerimaan sakramen penguatan atau krisma, seperti si penerima harus dalam keadaan layak, artinya bebas dari dosa maut, apapun yang diketahui dan yang belum diketahui. Makna dari sakramen krisma adalah tanda kedewasaan iman, materai Roh Kudus, serta bertanggung jawab. Sakramen yang ketiga yaitu sakramen tobat. Sakramen tobat adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Sakramen ini memiliki 4 unsur. Yang pertama, penyesalan si paniten atau si pengaku dosa. Yang kedua, pengakuan kepada seorang iman. Boleh saja secara spiritual akan bermanfaat bagi seorang untuk mengaku dosa kepada yang lain. Yang ketiga, absolusi oleh iman. Dan yang keempat, penyulihan banyak dosa yang merugikan sesama. Sakramen tobat memiliki syarat. Yang pertama, penyesalan, pengakuan, absolusi, dan penyulihan. Sakramen yang keempat yaitu sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sakramen yang ketiga dalam inisiasi Kristiani, yaitu perjamuan surgawi, syukur atas rahmat keselamatan. Dengan sakramen ini, umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus, serta turut dalam pengorbanan dirinya. Aspek pertama dari sakramen ini disebut pula dengan komuni suci. Makna dari sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan, pengkudusan paling istimewa, penyembahan paling istimewa, serta perjamuan ilahi. Sakramen kelima yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seorang iman mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus yang diberkati dalam upacara. Pengurapan orang sakit dapat dilayankan bagi setiap umat beriman yang karena telah mencapai penggunaan akal budi, mulai berada dalam bahaya yang disebabkan sakit atau lanjut usia. Syarat untuk penerimaan sakramen pengurapan orang sakit adalah diberikan kepada orang sakit, serta memiliki makna kehadiran Tuhan menyertai si sakit. Sakramen keenam yaitu sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan adalah suatu sakramen yang mengkoerstasi penerimanya guna suatu misi khusus dalam pembangunan gereja, serta menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut.
Sakramen ini dipandang menjadi suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja. Syarat untuk menerima sakramen perkawinan ini adalah seorang laki-laki dan perempuan yang disempurnakan dalam persetubuhan, serta saling berjanji dan tidak dapat diceraikan. Makna sakramen perkawinan ini adalah mencapai kekudusan bagi pasangan suami istri. Sakramen yang terakhir adalah sakramen ketujuh, yaitu sakramen imamat. Umat membutuhkan pelayan yang bertugas demi kepentingan dan perkembangan umat dalam hidup bermasyarakat. Pelantikan para pelayan itu dinyatakan dalam tabisan sakramen imamat. Syarat untuk menerima sakramen imamat adalah laki-laki yang berkomitmen. Nah, itulah pengertian, makna, serta syarat dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami serta dapat memaknai 7 sakramen